Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Anak Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kekuatan dan keimanan sehingga kita dapat berjumpa pada pagi hari ini dalam acara kita ngobrol perkara takwa bersama santri MA EHQ. Mudah-mudahan waktu sudah kita luangkan ini, kesempatan yang Allah berikan ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan dicatat sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Anakku sekalian, pada pagi hari ini ya, tema ngota kita adalah kabar gembira untuk para pemuda ya. Kita semua diberikan kabar oleh Rasulullah ya, bahwasanya Allah memberikan banyak keistimewaan bagi para pemuda. Hadis ini sangat masyhur dan populer ya. Mungkin di kesempatan lain pernah saya sampaikan kepada anak-anak lama ya. Rasulullah pernah berpesan kepada kita semua ya. Sab'atun Rasulullah yudlilillah fi yauma la dhilla illa dhilluh ya. Rasulullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya ya. Ada 7 golongan antara manusia hamba-hamba Allah ini yang kelak pada hari tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan 7 golongan ini akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan naungan Allah. Dan Masya Allah, kabar gembiranya ke semua 7-7-nya adalah anak muda. Pemuda yang seperti apa yang dimaksud Rasulullah yang masuk golongan 7 golongan ini? Yang pertama kata Rasulullah, imamun adil ya. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya, yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Siapapun itu, apapun amanah yang diembannya ya, maka bagaimana seseorang itu bisa menjalankan amanahnya dengan baik ya, dengan adil, maka sesungguhnya dia telah ya, menjadi pemimpin yang adil. Dikata imam adil, pemimpin yang adil, enggak harus dia itu menjabat sebagai presiden, gubernur, bupati, dan sebagainya. Bukan hanya sekedar itu. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin ya. Yang aktif di organisasi, yang dapatkan amanah sebagai pengurus organisasi, tentunya itu adalah amanah. Nah, bisakah kalian menjalankan amanah itu dengan baik? Kalaupun yang belum diamanahkan sebagai pemimpin dalam kepengurusan organisasi, tapi setidaknya dia pemimpin bagi anggota tubuhnya, maka setiap kita manusia, kata Rasulullah, adalah pemimpin ya. Karena anggota tubuh kita adalah kita yang memimpinnya. Dari mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, bahkan hati kita, kita pun yang memimpinnya. Dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah ya, atas apa yang telah kita pimpin.
Di antaranya adalah anggota tubuh kita. Kelak di hadapan Allah akan kita pertanggungjawabkan, ya, amanah anggota tubuh ini kita berbuat, kita lakukan untuk apa? Untuk kebaikan ataupun untuk keburukan, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah itu adalah rajulun nasya'a fi ibadatillah, ya. Seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang dia dalam lingkungan selalu beribadah kepada Allah. Maka bersyukurlah jika di antara kita ini dari kecil kita selalu dididik orang tua kita dalam lingkup agama. Dari kecil kita sudah diajari mengaji, dari kecil kita sudah diajari ilmu agama, dari kecil kita sudah diajari untuk beribadah, sampai kita tumbuh, sampai saat ini kalian sudah remaja, sudah alia, kalian tetap dalam lingkup pertumbuhan itu, ya, tidak pernah keluar dari fi ibadatillah, beribadah kepada Allah. Maka bersyukurlah bagi kita semua, ya, pertumbuhan kita, ya, usia muda kita, ya, selalu dalam lingkup fi ibadatillah, lingkungan yang selalu mengajarkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan Masya Allah, ya, pesantren, ya, yang kalian putuskan, kalian mau, ya, untuk belajar di pesantren ini sebagai ikhtiar kita, usaha kita supaya kita bisa menjadi di antara pemuda yang mendapatkan naungan Allah, ya, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dan berkembang dalam lingkup selalu senantiasa beribadah kepada Allah. Maka bersyukurlah kalian yang Allah kasih kesempatan di usia muda kalian, usia remaja kalian, kalian tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren, di lingkungan yang selalu mengajarkan fi ibadatillah, beribadah kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, ya, di antara 7 pemuda, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, pertolongan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, ya. Jadi kalau bahasa Ustaz mengatakan itu, kalau orang tua, ya, dia hatinya terpaut dengan masjid itu wajar, ya, karena sudah tua. Maka kebalikannya, kalau sudah tua tapi hatinya masih belum terpaut dengan masjid, berarti kurang ajar, ya. Tapi kalau ada pemuda yang hatinya sudah terpaut mu'allakun fil masajid, maka dia adalah pemuda yang luar biasa. Karena pada umumnya para pemuda itu, ya, masih pinginnya hura-hura, senang-senang, jauh dari masjid. Maka kalau dibuat irma, risma, ya, pemuda masjid, dikatakan remaja masjid, biasanya sepi. Tapi kalau Karang Taruna, kelompok-kelompok untuk orgenan, ada sebagainya, maka rebutan anak muda ingin komunitas-komunitas, kelompok-kelompok itu. Tapi kalau sudah dibuat kelompok-kelompok yang arahnya ke agama, memakmurkan masjid, maka Masya Allah, orangnya itu-itu saja. Ternyata anak sekalian, ya, memang manusia luar biasa, pemuda yang luar biasa, yang merelakan masa mudanya daripada dilakukan untuk hura-hura, foya-foya dan sebagainya, hatinya mu'allakun fil masajid. Hati pemuda yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya adalah pemuda yang hatinya bisa terpaut dengan masjid, hatinya tak mau jauh dengan masjid, hatinya ingin selalu dekat dengan masjid, beribadah di masjid, sholat di masjid, ngaji di masjid, ta'lim di masjid, ya, gak mau dia jauh dari masjid. Maka beruntunglah kalau ada anak ustaz pada pagi hari ini yang hatinya ingin selalu dekat dengan masjid, gak mau jauh dari masjid, ya, ingin selalu dekat beribadah kepada Allah. Beruntunglah ia, karena dia termasuk di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang keberapa tadi? Ketiga. Nah, sekarang yang keempat, pemuda seperti apa yang akan mendapatkan pertolongan Allah pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya? Nah, kemarin sempat Ustaz kasih bocorannya, ya. Rajulun da'atsu imra'atin
dzata mansibin wa jamalin fayaqulu inni akhafullah. Seorang pemuda, ya, ketika datangi kepadanya seorang wanita yang kaya raya, cantik dan jelita, ya, dan mengajak ia bermaksiat kepada Allah, dia sanggup mengatakan inni akhafullah. Dia tolak ajakan wanita cantik dan kaya raya yang mengajaknya bermaksiat kepada Allah itu dengan kata-kata tolakannya, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Nah, inilah pemuda yang luar biasa, ya. Karena ada nanti pemuda yang biasa, ya, seperti apa, ya, datang wanita cantik, ya, kaya raya mengajak dia bermaksiat kepada Allah dan ia mengikutinya. Nah, itu standarnya pemuda seperti itu, ya. Bahkan ada lagi pemuda yang di bawah standar, ngelihat wanita cantik kaya raya, bukan wanita yang, dia pula yang ngajak bermaksiat kepada Allah, ya. Nah, itu pemuda bawah standar lah, terlalu murahan sekali, ya. Ada yang standar tadi, ada wanita cantik dan kaya raya mengajaknya bermaksiat kepada Allah, dia mau. Ada lagi yang bawah standarnya, laki-laki rendahan, lihat wanita cantik dan kaya raya, dia pula yang mengajak bermaksiat kepada Allah. Tapi pemuda yang luar biasa, yang Allah jamin dia akan mendapatkan pertolongan, dapatkan naungan pada hari tiada naungan kecuali naungannya, adalah pemuda yang luar biasa, yang berani menolak ketika ada wanita cantik dan kaya raya mendatanginya, mengajak bermaksiat kepada Allah. Dia sanggup mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Apakah pernah ini terjadi? Ustaz kisahkan dulu Nabi siapa yang Allah uji dengan ini? Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Betapa beliau memegang teguh pendiriannya, ya, keimanannya, ketakwaannya. Sekalipun dia diancam akan dijebloskan ke penjara kalau dia tidak mau melayani, ya, nafsu syahwat dari ibu perdana menteri itu, dia sanggup mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Ketika diancam mau bermaksiat atau mau dipenjarakan, ya, akan dilaporkan dan difitnah, ya, dengan keji mau memperkosa ibu angkatnya itu. Tapi kata beliau, ya, as-sijnu ahabbu ilayya, ya, dia lebih memilih penjara, lebih aku cintai daripada aku harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ini pernah terjadi, ya. Yang pernah diuji Allah kepada nabinya, dan nabinya telah menunjukkan keimanannya, kualitas keimanan dan ketakwaannya. Dia sanggup menolak ajakan untuk bermaksiat kepada Allah. Dan laki-laki pemuda seperti ini, maka dia akan menjadi di antara pemuda yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak pertolongan kecuali pertolongannya. Ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menjadi sosok pemuda tangguh seperti ini, pemuda luar biasa, bukan pemuda yang biasa-biasa atau bahkan pemuda yang celaka di bawah standar. Ya, na'udzubillah. Anak-anak ustaz, harapan semuanya, baik yang ikhwan maupun akhwatnya, ya, bisa menjadi pemuda-pemuda tangguh, ya, pemuda-pemuda yang punya keimanan, ketakwaan, istiqomah, yang tidak akan tergoyahkan untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Sekalipun anak ustaz yang akhwat didatangi laki-laki yang tampan, kaya raya, tapi kalau mereka mengajak ke hotel, mengajaknya bermaksiat kepada Allah, kalian sanggup ucapkan inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah, ya. Begitu juga yang ikhwan laki-laki, kalau datangi wanita cantik, kaya raya, ya, mengajaknya ke hotel, mengajaknya bermaksiat kepada Allah, sanggup mengucapkan sesungguhnya aku takut kepada Allah, inni akhafullah, ya. Nah, itulah yang keempat, pemuda yang akan mendapatkan pertolongan Allah pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Yang kelima, Rasulullah SAW, rajulun, ya, rajulani tahabba fillah, ya. Dua pemuda saling mencintai karena Allah. Indah sekali.
bertemu karena Allah, dan kalau berpisah pun karena Allah, ya. Ini diantara pemuda yang akan mendapatkan pertolongan Allah pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Dua pemuda yang bertemu, ya, dia mencintai karena Allah, ya, bertemu di jalan Allah, dan kalaupun berpisah itu pun karena Allah, ya. Nah, jangan berpikirnya nanti jadi masuk rajulani tahabba fillah ini, ya, harus laki-laki dan perempuan, ya. Kami kan ketemunya di pondok Ustaz, ya, nanti akhirnya, ya, jadi kambing hitam, ana uhibbuka fillah, ana uhibbuki fillah, ya. Jadikan hujah, kami kan cintanya karena Allah, ya. Maka Allah negaskan, ya, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan pernah mencampur adukkan hal yang hak dan yang batil, ya. Sesungguhnya yang hak itu sudah sangat jelas dan nampak, ya, dan kita mengetahuinya. Jadi gak ada alasan, ya, pacaran, ya, anak Ustaz, ya, walaupun sudah remaja akan diuji dengan Allah, mulai puber dan sebagainya, ketertarikan dengan lawan jenis mulai kuat, meningkat dan sebagainya, ya. Nah, jangan sampai terjerumus dengan itu, apalagi mengambing hitamkan dalil agama sebagai alasannya. Aku kan Ustaz cintanya karena Allah. Aku semenjak kenal dia Ustaz, ibadahnya lebih semangat, menghafalnya jadi giat. Masya Allah, ya. Nah, jadi dalil agama yang seolah-olah melegakan itu. Nauzubillah, itu semua adalah was-was syaitan, ya, bisik-bisikan syaitan yang mencari dalil pembenaran, ya. Rajulani tahabba fillah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk di antaranya, ya. Saling mencintai sama kawan, jangan saling musuhan, jangan saling, ya, bersaing, berrivalitas yang berujung dalam permusuhan, kebencian, bukan. Semuanya saudara, ya. Yang laki-laki saudara, ya. Dan mencintailah karena Allah, ya. Tidak ada dalam hati ini rasa iri, dengki, benci, bermusuhan, enggak ada, ya. Tapi saling mencintai kita. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang lain? Ya. La yu'minu ahadukum hatta an akuna, ya, tidak beriman di antara kita, ya, sebelum mencintai saudaranya, tuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya, sampai mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, ya. So, kita semua itu kita dianggap belum beriman kata Rasulullah sampai kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri, ya. Maka cintailah saudara kita itu, teman kita, karena Allah, ya. Rajulani tahabba fillah, ya. Bertemu karena Allah, di jalan Allah. Ini ketemunya di mana? Di IHQ. Ketemunya di pesantren. Ini jalan Allah, ya. Dulu Fajar enggak pernah kenal dengan Adit, ya. Ini dipertemukan di jalan Allah, dan langsung rasa timbul cinta di antaranya, ya. Cinta sesama saudaranya, cinta sesama muslim, ya, lahir rasa cinta itu dalam lingkup di jalan Allah. Tahabba fillah, ya, mencintai karena Allah. Bertemu di jalan Allah. Kelak kalaupun harus berpisah, Fajar harus kuliah ke Mesir, ya. Adit kuliah ke Singapura seandainya, ya. Berpisah dahulu. Kenapa? Karena Allah, ya. Gitu juga yang akhwatnya. Dulu Mayang, ya, nggak kenal sama Dwi jauh dari Linggau sana, wong di kira kenal, roh, ya. Allah pertemukan di jalan Allah. Harapan Ustadz, ya, saling nggak kenal dulu, sekarang kenal, saling cintalah kalian karena Allah, ya. Mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bagaimana kalau diri kita tuh tak mau disakiti, berarti jangan menyakiti, ya. Saya kasih nasihat dulu, saya bilang kan, ya, ukurlah ketika berbuat apapun, ukur dengan diri sendiri. Kalau kita nggak suka dengan ucapan orang seperti itu, berarti jangan pernah kita mengucapkan seperti itu. Kalau kita nggak suka orang berbuat seperti itu dengan kita, maka jangan pernah kita berbuat seperti itu dengan orang lain. Jadi mengukur, ya, segala hal dengan diri sendiri.
Oh, saya paling suka tuh dengan teman yang seperti ini. Maka jadilah diri kita juga sama. Berarti orang lain juga akan senang kalau kita berbuat seperti itu, ya. Selalu mengukur diri sendiri, jangan egois. Saya sampaikan dulu kan. Pingin diperhatiin, pingin dimengerti, ini dalam bersaudara dalam ukhuwah. Tapi kita tidak mau mengerti, ya. Enggak mau memperhatiin. Ya kita gitu kan. Oh, dia Ustaz enggak pernah mau ngertiin aku, ya. Kamu pun tak pernah mau mengertikan dia, gitu. Jadi jangan egois dalam kita bersaudara. Banyak di antara kita seperti itu, ya. Sibuk menuntut saja, ya. Saya Ustaz, dia ini sahabat tapi nggak pernah mau ngertiin aku, nggak pernah mau memahami aku, ya. Tapi ternyata kita juga sama, kita juga tidak pernah mau memahami dia, tidak mau mengerti dia. Dia yang terbaik adalah sinkron dua-duanya. Kita mengertiin dia, dia mengertiin kita, dia memahami kita, kita memahami dia, ya. Insyaallah tidak akan ada lagi perselisihan di antara teman-teman, ya, tidak ada perselisihan di antara sahabat, ya. Dan syarat itu jadi pegangannya, ya, karena Allah nak, dan enggak main akan mendapatkan perlindungan Allah, pertolongan Allah pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Dua pemuda yang saling mencintai karena Allah, ya, saling mencintai karena Allah, bertemu di jalan Allah, dan kelak kalaupun berpisah itu karena Allah, ya. Alhamdulillah akhwat kita dapat kawan baru fitrah, ya. Dulu saling gak ada yang kenal, ya, dia dicuruk sebagainya. Masya Allah ketemu Nadia, ya, orang Jawa dari ujung Sumatera, Alas Tutupan, ya, bisa kenal, ya, Alas Tutupan nama daerahnya, betul, ya, ya, saling mengenal. Sahabat Ustaz saling mencintai karena Allah, saling menjaga, saling mengerti, saling memahami, saling membantu. Bertemu di jalan Allah nih, bertemunya bukan di kafe kita nih, ketemu, ya, jalan Allah nih. Kalau kalian nongkrongnya di mall, ketemu kawan baru di mall, itu bukan jalan Allah ketemunya, nggak masuk dalam tahap rajulani tahabba fillah, nggak masuk. Nongkrong di kafe, ya, lagi dugeman, main biliar, ketemu kawan itu juga orang lagi dugem juga, itu nggak masuk rajulin tahabba fillah, karena jelas kata Rasulullah, dia ketemunya karena Allah, di jalan Allah, dan berpisah pun karena Allah, berpisah pun di jalan Allah, gitu. Itu jadi ketemu di jalan Allah nih, ya, dipertemukan Nadia dengan fitrah di pesantren di jalan Allah, ya. Dan kalau benar berpisah bukan karena musuhan, ya. Berpisahnya bukan karena diberhentikan dari pondok, ya. Perhatikan, berhentinya bukan karena diusir dari pondok, tapi berhentinya karena sama-sama sudah tamat nanti, sudah tamat aliyah, ya, fitrah mau melanjutkan jurusan tentang kecantikan di Singapura, andainya, amin, ya. Nadia nanti melanjutkan jurusan tentang tata boga, memasak dan sebagainya, seandainya iyalah ke Turki, ya. Itu namanya berpisahnya karena Allah. Kalau dia berpisahnya ngapa? Nadia diberhentikan dari pondok, ngapa? Pacaran. Itu berpisahnya bukan karena Allah, berpisahnya karena diusir. Itu nggak masuk rajulani tahabba fillah. Sudah betul bertemunya di jalan Allah, tapi berpisahnya di jalan setan. Ya, karena sedang maksiat, ya, ketahuan pondok, akhirnya diberhentikan. Ya, dah, ya. Kalau diberhentikannya karena merokok, itu nggak tahabba fillah jadinya. Dipecat dari pondok, diusir, ya. Sudah benar bertemunya di jalan Allah, tapi kita harus berpisah, Dafa. Kenapa? Karena jangan kau ambil jalan setan, aku nggak mau ikut jalan. Ya, berpisahnya bukan karena Allah, karena setan akhirnya, ya. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Jadi di antara 7 golongan pemuda yang mendapat pertolongan Allah adalah rajulani tahaba fillah, 2 pemuda saling mencintai karena Allah, bertemu di jalan Allah, dan kalaupun harus berpisah, dia pun di jalan Allah karena Allah, ya. Itu yang ke-5, ya. Yang ke-6 Rasulullah, ya, rajulun, masih pemuda lagi, tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, ya, hatta ya'lamu yaminuhu ma tunfiku shimalu, ya. Kata Rasulullah, di antara 7 pemuda yang dapat Allah itu, ya, yang ke-6 adalah pemuda
yang tasaddaqa bi shadaqati, dia bersedekah di jalan Allah, ya. Fa akhfaha, dan dia menyembunyikan sedekahnya itu, ya. Rahasia sedekahnya itu. Saking sembunyi-sembunyi, saking rahasianya, kata Rasulullah, la ya'lamu yaminu, tangan kanannya itu tidak tahu, ma tunfiku shimalu, ya. Tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan, diinfakkan oleh tangan kanannya, ya. Bayangkan seperti apa sampai rahasianya sedekah ini. Tangan kanan sedekah, tangan kiri ini tidak tahu, ya. Nah, kita jangankan tangan kiri yang tahu. Kalau pacak sepondok tahu kalau kita sedekah, ya, itu fitrah manusia, ya. Kalau kita sedang berbuat baik, ya, apapun itu, hatta sedekah, kita ingin semua orang tuh tahu, ya. Tapi orang yang luar biasa ini, ya, yang kadang pakai tolong Allah, dia menyembunyikan sedekahnya, diam-diam dia sedekah. Sedekahnya diam-diam dia bersedekah, ya. Sampai-sampai terus tangan kirinya tak tahu apa yang sedekah tangan kanannya. Gimana? Sudah pernah sedekah? Hah? Bicara sedekah diam galau, ya. Ustaz, sedekah kan nunggu kaya, itu kan hanya kewajibannya orang yang berlebih. Tak sampai kan, ya. Untuk sedekah itu, nak, tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu berlebih. Banyak orang kaya, banyak orang harta sudah berlebih masih tak mau sedekah, ya. Jadi jangan pernah berpikir sedekah itu kewajibannya orang kaya, kewajibannya orang yang berlebih. Aku bayar cuman duit jajannya bayar 5.000 Ustaz sebulan. Tuh. 5.000 sebulan uang jajanmu. Kalian berani bersedekah karena setengah dari itu, lebih baik daripada orang yang punya 1 miliar, dia sedekah 10 juta. Mungkin jumlah itu besar, tapi duit dia tuh 1 miliar, 10 juta itu ada setengahnya tak? Tidak ada. Tapi kalau uang kalian cuma 5.000, tapi kalian sanggup mensedekahkan 2.500, itu udah keren. Setengah dari harta yang kamu punya kamu sedekahkan. Walaupun seolah-olah nominalnya kecil kali, 2.500. Tapi kan uangmu cuma 5.000, setengah itu sudah kalian berikan. Orang punya uang 1 miliar, dia hanya sedekah 10 juta, hanya berapa persen dari yang dia miliki, ya. Jadi jangan pernah berpikir sedekah itu, ya, hanya miliknya orang kaya, miliknya orang yang mampu, ya. Tapi kita semua, ya, mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa bersedekah. Jangan pernah berpikir sedekah itu menunggu kaya, nunggu berlebih. Tidaklah. Kapan saja apa yang kita bisa, yang kita lakukan, ya, kita berikan, maka berikan itu, ya. Ini orang luar biasa. Fakhfaha, ya, dia bisa menyembunyikan, ya, bisa merahasiakan sedekahnya. Cukuplah dia saja dan Allah yang tahu tentang sedekahnya, ya. Diam-diam dia bersedekah, ya. Dia bersedekah dengan diam-diam, ya. Nah, kalau sering sampai ke Kang Arul itu, ya, kata beliau, sedekah itu boleh terang-terangan, boleh diam-diam. Yang tidak boleh itu diam-diam, tidak pernah sedekah, ya. Nah, sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Yang tidak boleh itu boleh diam-diam. Yang tidak boleh itu diam-diam, tidak pernah sedekah, ya. Relin sudah pernah sedekah belum? Hah? Pernah. Kapan terakhir? Tahun lalu, ya. Diam-diam baik. Nah, diam-diam tidak pernah sedekah. Sama Dafa berarti. Hah? Kan? Jadi Masya Allah, nak, ya. Nah, ini ingat kita semua pemuda, ya. Jadi bayangkan anak muda kan gambarnya ada yang masih sekolah seperti kalian. Kalau terpikir pasti nggak punya uang dan sebagainya. Tapi bayangkan dengan segala keterbatasan masih bisa, ya, menyisakan, membagi dengan uang yang sedikit itu masih tetap bisa sedekah, ya. Berapapun uang jajan yang Allah berikan, orang tua kalian berikan, ya, kalian masih bisa menyisihkan untuk sedekah, ya.
Mama yang kasih jatah jualan lemper, jualan apa. Untungnya masih berani dia, untung malah cuma 5.000. Biarlah ya Allah, aku sedekahkan 3.000. Yalah aku jajan 2.000 baik. Ya, aku nengok ada kawan aku itu tidak pernah jajan. Ya, nih bagaimana merahasiakan sedekah itu. Kalian pantau teman kalian. Ini orang sibuk jajan, ada teman kita nggak pernah jajan. Bukan dia pelit nggak mau jajan, tidak ada duit untuk jajannya, tidak ada uang untuk jajan. Kalau dikasihkan langsung secara terang-terangan, mungkin dia nanti malu. Bagaimana caranya? Biar dia nggak tahu, ya. Tapi saya bisa mengasih dia. Ya. Cari Qurannya, oh itu Quran dia. Ya, pas lengah dia naruh Qurannya, masukkan tuh 3.000 dalam Al-Quran dia. Atau pas dia lengah, lemarinya terbuka, masukkan dalam lipatan bajunya, kasihkan di bawahnya uang. Gak perlu dia tahu kalau kita adalah yang memberi uang itu. Ya. Kita bisa lah. Gak usah bohong jutaan, 2.000 rupiah saja, 1.000 rupiah saja. Bagi teman kalian yang gak pernah jajan, itu adalah sesuatu yang berharga. Ya. Coba diintai, dilihat sekeliling kalian. Selama ini siapa sih teman-teman, ada santri kita yang nggak pernah berjajan, karena memang nggak ada yang ngasih uang jajannya. Dia anak yatim, ya, atau dia anak piatu, atau dia anak broken yang selama ini tidak ada yang menanggung uang jajan dan sebagainya. Ya, nah, kalian coba amalkan hadis ini. Ya, jadi pemuda ya, dengan segala keterbatasan kita, ya, tapi kita masih bisa berbagi dengan sesama. Ya. Kita bisa bersedekah kepada saudara kita, terdekat kita yang ada di tengah-tengah kita, ya. Tanpa sepengetahuan dia, gitu. Fa'akhfaha, dia berani merahasiakan sedekahnya, ya. Sampai tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Masya Allah, kalau itu bisa kita lakukan, ya, kita bisa tergolong di antara 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Ya, pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Tidak usah nunggu nantilah Ustaz kalau udah kayo, nanti kalau sudah tamat dari pondok, kalau sudah besar, sudah kerja. Siapa yang jamin kita masih hidup sampai bisa kerja? Siapa yang jamin kita masih hidup sampai kita kayo? Iya kalau kita kayo, ya. Nah, jadi kebaikan itu jangan pernah sampai tunda-tunda. Saat ini kita tahu tentang kebaikan ini, kita berusaha langsung untuk mengamalkannya. Dan yakinlah dengan janji Allah melalui nabinya, wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'aunil akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya masih mau menolong saudaranya. Jadi tanya diri tuh kalau tadi ngapalah Ustaz selama ini kok kayak aku tidak pernah dapat pertolongan Allah. Gitu. Ngafalnya sulit, belajar tidak masuk-masuk di otak nih. Orang tua ekonominya sulit, susah, tidak kayo-kayo, usahanya gagal terus. Introspeksi diri. Jangan-jangan kita tidak pernah menolong orang, nggak pernah menolong saudara kita, gitu. Coba introspeksi diri. Kenapa kita selama ini seolah-olah kita ini jauh sekali dari pertolongan Allah? Jangan-jangan memang kita selama ini tidak pernah menolong saudara kita, tidak pernah menolong orang lain, sibuk hanya mengurus diri sendiri. Berat tangan kita, nggak ringan tangan kita untuk membantu orang. Ya. Nah, coba jadi introspeksi buat kita semua. Kalau selama ini merasa, ngapa keluarga kami, bahkan bisa jadi keluarga kami seolah-olah ya Allah, ya Ustaz, kok jauh dari pertolongan Allah. Bahkan saya sendiri pun seolah-olah doa-doa nggak ada yang terijabah, nggak ada dikabulkan Allah. Kalau nggak ada betul kayak pertolongan dari Allah ini datang, gitu. Ya. Nah, introspeksi diri. Jangan-jangan memang selama ini kita, ya, jarang atau bahkan nyaris tak pernah menolong saudara kita yang lain. Ya. Keluarga kita, orang tua kita sama. Ya. Jangan-jangan selama ini bukan sekedar jarang, tapi tak pernah menolong saudara yang lain, keluarga yang lain, tetangga dan lain sebagainya. Nah, jadi, berarti mafhum mukhalafah dari hadis ini, siapa yang mau ditolong Allah, siapa yang mau
mendapatkan pertolongan Allah, dia harus menolong orang lain. Dia harus menolong hambanya Allah. Tuh mafhum mukhalafahnya. Siapa yang ingin ditolong Allah, dia harus menolong saudaranya. Dia harus menolong hambanya Allah. Berarti kalau orang yang tak mau menolong saudaranya, nggak mau menolong hambanya Allah, dia tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi dia Adit ada merasa tidak mendapatkan pertolongan Allah? Pernah belum merasa dapat pertolongan Allah gitu? Pas kepepet, mulut lagi asam, itu nak pengin ngerokok, tiba-tiba ada puntung depan muka. Itu bukan pertolongan Allah, itu pertolongan setan itu. Lagi mulut asam, ya. Gelisah lagi merokok, digoda setan. Pas jalan ketemu puntung merokok, Pak D, wah ini rezeki nomplok pertolongan. Bukan, hati-hati ya. Jadi itu kuncinya, ya. Siapa yang mau ditolong Allah, maka dia harus menolong hambanya Allah, menolong saudaranya. Dan kebalikannya, orang yang tak pernah mau menolong saudaranya, tak mau menolong hambanya Allah, maka dia tidak akan mungkin mendapat pertolongan dari Allah. Yang terakhir, yang ketujuh, kata Rasulullah, di antara golongan pemuda yang akan mendapatkan pertolongan Allah, rajulun, ya, seorang pemuda, ya, yang dia bangun di tengah malam, ya, dzakarallah khalian, dia mengingat Allah dalam keheningan malam, ya. Zikir bisa berupa sholat, bisa berupa membaca Quran, bisa berupa zikir dengan kita menyebut nama-nama Allah yang mulia, ya. Khalian, dalam kondisi malam sunyi dan kesendirian. Fabakat ainahu, tak terasa dalam kesunyian, kesendirian itu, ya, dalam mengingat Allah itu berinanganlah, meneteslah, ya, air mata dari kedua matanya, ya. Kalau orang tua bangun di tengah malam tahajud, dia ingat mati, nangis, wajar. Namanya lah tua, lah takut mati, ingat dosa-dosa, itu biasa. Tapi ini menjadi luar biasa kalau ada rajulun, anak muda, yang bangun di tengah malam dalam kesunyian, keheningan, dia mengingat Allah dengan salat, baca Quran, dengan zikir, dan dia berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah dengan muhasabah diri, menginsafi, mengingat segala dosa-dosa yang sudah berbuat. Fabakat ainahu, berlinanganlah air matanya, menangis dia, bersimpuh di hadapan Allah. Maka ini menjadi manusia yang luar biasa di hadapan Allah. Wajar dia mendapatkan lindungan, naungan, pertolongan Allah pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. Masih muda, ya, tapi mempunyai hati yang lembut. Dia mempunyai keimanan, ketakwaan, muhasabah atas dirinya, ya, takut atas dosa-dosanya yang sudah dilakukan kepada Allah, sehingga di keheningan malam dia bangun untuk mengingat Allah dan dia bermunajat kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, ya, sampai meneteskan kedua matanya air mata, ya. Inilah anak sekalian, ya, cuma hadis dari Rasulullah SAW, ya, untuk kita semua, berikan kabar gembira bagi kita para pemuda. Jangan sia-siakan kesempatan muda kita ini, karena kesempatan muda hanya datang sekali, ya, setelah itu kita akan menua nantinya, ya. Kesempatan yang sekali ini kita gunakan sebaik mungkin, setidaknya kita masuk dalam 7 golongan itu. Dan kalau bisa dalam 7 golongan itu kita bisa semuanya. Apa yang pertama tadi? Imam yang adil, pemimpin yang adil. Apapun amanah yang Allah berikan kepada kita, gunakan itu dengan sebaik mungkin. Tunaikan amanah itu sebaik mungkin.
Ya, kalau jadi pengurus organisasi gunakan itu sebaik mungkin. Amanah seorang anak dari orang tuanya ke pondok disuruh belajar, menuntut ilmu, menghafal Quran, tunaikan amanah itu dengan baik. Ya. Dan seminimal mungkin kita pemimpin bagi organ tubuh kita. Gunakan ya, amanah yang Allah berikan atas indera yang sudah Allah berikan kepada kita semua ini, gunakan dengan sebaik mungkin. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadilah pemuda nasya'a fi ibadatillah. Tumbuh dan berkembang dalam lingkungan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin ini di antara ikhtiar kita dan kita sudah masuk di fase itu. Kalian di usia remaja muda, kalian berada dalam pesantren, masih nasya'a fi ibadatillah, tumbuh berkembang dalam lingkungan selalu beribadah kepada Allah. Ya, bukan tempat kita yang hura-hura, tempat kita foya-foya, tapi kita di lingkungan yang selalu beribadah kepada Allah. Bersyukur kita ada di dalamnya dan jangan sampai kita keluar dari lingkungan itu. Maka kesempatan kita menjadi di antara 7 golongan ini akan hilang. Ya, kita semua anak-anak ustaz, Allah kasih kesempatan nih sekarang hidup dalam nasya'a fi ibadatillah. Ya, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan selalu beribadah kepada Allah. Di sini kita diingatkan baca Quran, salat, ya, yang wajib, yang sunnah dan sebagainya. Maka beruntunglah, bersyukurlah kalian ya, kita hidup dalam satu lingkup nasya'a fi ibadatillah. Ya, bertumbuh dan berkembang ya, dalam lingkungan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya, dia enggak mau jauh-jauh dengan masjid. Kalau dengar azan tuh seperti sudah mendengar ya, panggilan sang kekasih kepada ya, dan pujaan hatinya. Ya, itulah kalau sudah puncak kecintaan kita kepada Allah. Ya, cinta kita kepada Allah. Kalau kita manusia nih, orang yang kita cintai, yang sayangi, yang kita puja selama ini, kita puji selama ini, memanggil kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Bajri nih bisa menggebu-gebu. Nah, kalau kira-kira dipanggil oleh pujaan hati, Bajri, kira-kira kan langsung nyaut, langsung lari, datangnya bermalas-malas, langsung semangat, lari, pakai pakaian yang alap apa asal-asalan, pakai yang alap, harum apa busuk bau, harum-harum, wah langsung tampil seperfect mungkin, sesempurna sebaik mungkin, dengan kendaraan sebaik mungkin dan lari secepat mungkin memenuhi panggilan pujaan hati. Dafa, itu serius apa? Itu mengukur cinta kita kepada Allah. Ini zat yang selalu sama kita puja, kita puji, kita sembah. Dia manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan lagi, sholat lagi. Apa? Aku sakit beda dulu. Aku sakit. Ya. Kalau benar itu ya. Baik. Pujaan hati kita manggil, Dafa. Sini, sholat kita masuk waktunya. Kutunggu di sini. Berarti tidak Dafa kalau sampai pujaan hati Dafa itu, yang di rumahnya sering digitari itu, nah, manggil, Dafa, kutunggu di sini. Berarti tidak ngomong, ala dulu masih ngantuk ini nih ya, lah, manggil terus. Berani diputus kali itu. Oh, ya, alhamdulillah. Ini cara mengukur. Nah, ya, pemuda yang tangguh itu, yang dapat pertolongan Allah itu, qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ya. Jadi kalau dengar azan tuh itu seolah-olah yang manggil tuh bukan seolah, bagaimana kita buat yang manggil tuh pujaan hati kita. Jangan sampai buat dia menunggu. Marah dia kalau sampai lama-lama dia lah tidak teriak sampai saya ilaha illallah selesai panggilan terakhir, kita gedek datang masih santai, caidak baik. Lah masbuk pula, artinya kalau masbuk itu dia nunggu di rumah makan dia lah selesai, minum dia lah selesai, kita baru datang. Apa kalau balik lah? Baca itu manusia tuh manusia. Ini Allah yang ciptakan manusia. Jangan sampai kita buat Allah tuh jengik gitu. Lah datang terlambat, jalan beroyok-royok, cak pengantin baru, masih tidak berdayo lagi, ya.
datang sini ternyata imam lah salam lah masbuk, ya udah ada guna kamu. Manusianya bisa seperti itu gitu, jangan main, ya. Jadi, iya pemuda tangguh dapat Allah itu qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya selalu terpaut dengan masjid. Yang keempat, mudah dapat Allah itu rajulun da'athu imra'atin dzata mansibin wa jamalin fayaqulu inni akhafullah. Pemuda yang sanggup ya, ketika didatangi oleh lawan jenisnya yang cantik, yang ganteng, nan kaya raya, mengajak bermaksiat kepada Allah, dia sanggup mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang kelima, rajulani tahaba fillah. Dua pemuda yang saling mencintai karena Allah, bertemu di jalan Allah karena Allah, dan kalaupun berpisah dia juga di jalan Allah dan karena Allah. Yang kelima, yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqati, yang bersedekah ya dengan sedekah terbaiknya ya, dan dia merahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, yang terakhir, rajulun dzakarallahu khalian ya, fabaqat ainahu, pemuda yang bangun di keheningan malam untuk mengingat Allah ya, dan bercucuranlah kedua air matanya ya, menangis mengisapi diri atas segala dosa dan khilafnya. Inilah 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah yang dijanjikan oleh Allah melalui nabinya ya. 7 golongan ini akan mendapatkan pertolongan Allah ya, naungan dari Allah, perlindungan dari Allah pada hari yang tidak ada perlindungan, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Hari apa itu? Pada hari kiamat nanti ya. Jadi 7 golongan tadi ini ya nanti akan mendapatkan semua anugerah kemuliaan itu ya pada hari kiamat. Itu dimaksudkan Rasulullah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan, tidak ada pertolongan ya, tidak ada bantuan kecuali hanya perlindungan, pertolongan ya, dan naungan Allah, yaitu pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara 7 golongan itu ya, bahkan kita masih ada kesempatan untuk memaksimalkan kemampuan kita, maksimalkan kesempatan kita untuk bisa masuk dalam 7-7-nya ya. 7 golongan itu kita ada semua di dalamnya ya, supaya kita nanti selamat di dunia dan akhirat, dan kita akan dapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya, materi kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi, dengan ngobrol-ngobrol santai ya. Kalau ada dari anak-anak ustadz ya ingin ditanyakan atau disampaikan, ustadz persilakan. Iya, Pak Lili. Dan sebagainya. Masya Allah ya, ini realita dalam kehidupan kita gitu. Banyak dari kita ini masih baiknya ya, terkadang berbuat baik, beribadah dan sebagainya, ingin baik hanya di hadapan manusia, ingin diakui baik di hadapan manusia, tapi belum mendapatkan pengakuan baik di hadapan Allah ya. Maka merugilah orang-orang yang seperti itu. Dan sungguh ketika seorang pemuda sudah masuk tergolong antara 7 golongan ini ya, amal-amalan 7 golongan ini amal-amalan luar biasa ya. Saya sampaikan dulu sekali, berani keluar dari kebiasaan manusia-manusia biasa ya. Jadi gak main-main 7 golongan ini gitu. Dan pastikan kalau dia ya, seorang pemuda ini sudah masuk dalam 7 golongan ini ya, tak akan mungkin lagi dia bermaksiat kepada Allah ya. Kalau memang dia melakukan ini
karena Allah, ya. Dia melakukan semua amal-amalan, dia ingin masuk tergolong dalam 7 golongan ini karena Allah, ya, maka sudah tak akan mungkin lagi dia akan bermaksiat kepada Allah. Lagi sholat di tengah malam, ya. Sholat itu jelas kata Allah, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Siapa orang yang sholatnya itu memang betul-betul sholat, benar sholatnya. Bicara sholat berarti dia sebelum sholat ngapain dulu? Wudu. Sholatnya benar. Terkadang wudunya bermasalah. Ini kalau sudah dapat semuanya, sholatnya sudah benar, wudunya benar. Wudu pakai apa? Airnya sudah benar, ya. Suci dari hadas dan najisnya sudah benar. Jaminan dari Allah, tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Pasti dia akan menghindari, meninggalkan, membenci perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi kalau seandainya masih ada, ya, kata Lili tadi, sholatnya rajin, ya, dan sebagainya, tapi kok masih seneng dengan perbuatan fahsya'i wal munkar, masih seneng dengan perbuatan keji dan mungkar, ya, dipertanyakan sholatnya, ya. Jangan-jangan sholatnya belum benar. Sudah benar sholatnya, wudunya yang masih salah. Wudu udah benar, airnya yang masih salah. Ternyata yang dipakai wudu air najis, air mustakmal, ya, air suci tapi tidak mensucikan, ya, yang tidak sah dipakai untuk wudu. Bermasalah di airnya. Coba introspeksi diri, ya. Dan yakinlah ketika seorang sudah bisa mengamalkan 7 golongan ini, ya, karena ini bukan main-main, amalan ini amalan manusia-manusia luar biasa. Jika amalan ini sudah ditunaikan, dikerjakan, dan niatnya dalam melaksanakan 7 golongan ini, ya, untuk dia masuk dalam 7 golongan ini betul-betul bersih, ya, betul-betul suci karena Allah dan hanya mencari ridhanya Allah, ya, maka tak akan mungkin lagi orang itu untuk berbuat maksiat kepada Allah, ya. Kan dia mau maksiat saja, nggak mau melayani wanita yang bukan mahramnya dengan mengatakan ini akhafullah, dia takut karena Allah, ya, dia takut kepada Allah, apalagi dia akan melakukan maksiat-maksiat yang lain, ya. Itu saja mungkin cuci, ya. Jadi kalau seorang ini melakukan 7 perbuatan ini, masuk dalam 7 golongan ini, itu karena Allah, ya. Nah, insyaallah, ya, dia tidak akan mungkin lagi dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang lain? Liga sudah masuk di antara 7 golongan ini? Golongan yang sebelah mana? Golongan ke-8 belum kita buat lagi, ya. Nah. Ada di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga sehingga jarak dia dengan surga itu swasta. Akan tetapi takdir, catatan takdir itu mendahulunya sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu yang masuk dalam neraka. Begitu pun sebaliknya. Lantasan amal-amalan sebelum itu tidak berguna apa? Ini yang menarik bab tentang takdir, nak, ya. Jadi Rasulullah ingatkan kita dalam hadis Arba'in Nawawi, Imam Nawawi menolakkannya di hadis keempat, ya, tentang penciptaan manusia, ya. Di antara isi hadis itu yang paling akhir, ya, Rasulullah ingatkan kita semua. Ada di antara kita manusia ini, ya, beramal amal ahli surga. Itu tadi tuh, ngerjakan 7 itu amal ahli surga tadi kan? Ya. Seolah-olah jarak surga dengan dia itu tinggal sehasta lagi, ya. Sedepon ini rasa surga dia sudah, ya. Ya lah meyakinkan betul. Karena amalan 7 itu sudah dikerjakan semua. Amal-amal soleh, amal baik, amalnya penghuni surga itu sudah dilakukan semua, ya. Sehingga orang ngomong, ini kalau nak nengok ahli surga, nengok orang ini ahli surga nih, gitu. Tapi ternyata, ya, catatan takdir itu mendahulunya. Dia beramal amalan ahli neraka. Selama ini dia berbuat baik, semua ini dia mengerjakan semua 7 golongan itu, tapi di akhir, ya, ternyata dia menerima tawaran zina,
seandainya dia menerima ya tawaran bermabuk dan sebagainya, bermaksiat kepada Allah, beramal dengan amalan ahli neraka, dan dia mati ketika melakukan kemaksiatan itu, maka apa kata Rasulullah? Fayadkhuluha, dia masuk dengan golongan orang-orang neraka itu, dan dia masuk dalam neraka. Dan sebaliknya kata Rasulullah, ada seorang yang selama hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, jauh dari 7 golongan itu. Dia berzina, dia mabuk, dia tidak adil, dia tidak pernah bangun tengah malam, dia tidak pernah mencintai karena Allah, dia tidak pernah sedekah. Dia berlawanan dengan 7 golongan itu. Tidak pernah dia berbuat itu, bahkan dia melanggar semuanya. Tapi catatan takdir mendahulunya, di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli surga. Ternyata dia baru sadar tentang sholat, baru sadar tentang sedekah. Dia amalkan, dia kerjakan apa yang dia tahu tentang kebaikan, tentang amalan-amalan ahli surga itu. Dan ketika asik dia melaksanakan, mengerjakan itu, dia mati, meninggal di situ. Maka Rasulullah fayadkhuluha, dia masuk surga. Inilah menariknya nak, ya. Dan jangan berputus asa, jadi tidak ada guna kita selama ini. Makanya dalam Islam, dalam agama itu yang paling penting itu adalah husnul khotimah, akhir yang baik, yang penting itu. Tidak ada guna dulu dia jadi ustadz, dia kiai, mantan ustadz, mantan kiai, jadi bandit, jadi penjahat, mati dia jadi penjahat, neraka dia. Walaupun dia sebelumnya itu penjahat, bandit, bandar narkoba, bandal, togel, tukang mabuk dan sebagainya, terserah kemaksiatan, dosa apa dia lakukan. Tapi di akhir hayatnya dia tobat, dia mengerjakan kebaikan, amal-amal ahli surga, dia mati dalam keadaan baik, husnul khotimah, maka tidak dihitung lagi dosa-dosanya, ya. Masuk surga dia dengan husnul khotimahnya. Maka itulah kita selalu berdoa, bermohon kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi 7 amalan tadi itu istiqomah sampai mati. Bukan pernah aku lah udah pernah sedekah, aku bukan seperti itu cara menafsirkannya, memahaminya. Nah, amalan itu istiqomah sampai mati, nak. Sampai mati kita menjaga salat malam, sampai mati kita menjaga sedekah, sampai mati kita menolak inakafullah. Jangan jadilah Ustaz, aku lah pernah ada ngajak maksiat aku nolak, inakafullah. Sekarang terserah aku. Oh iya, bukan istilah aku lah pernah, nak, bukan. Istiqomah, dia memegang itu sampai mati, ya. Betul, jadi sia-sia amal selama ini kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kan pernah ada riwayat kan, seorang yang alim, yang zuhud, yang wara', ya. Pernah belum diceritakan, ya. Dia enggak pernah berbuat dosa maksiat kepada Allah, ya. Tiba-tiba pas dia lagi ibadah, lagi sholat di masjid, ada orang sholatnya lebih khusyuk, lebih lama sholatnya, zikirnya, doanya, sampai nangis-nangis. Dia merasa, waduh, ini kok kayaknya lebih soleh dari aku nih, gitu. Apa resepnya nih? Iya, akhirnya dia intai terus sampai orang itu selesai sholat, selesai ibadahnya, dia datangin, ya. Waduh, bapak kayaknya sholatnya mantap banget, gitu. Khusyuk, doanya itu, amal zikirnya tuh, waduh mantap, bisa merasa sampai nangis-nangis, gitu. Apa rasanya Pak? Saya pingin seperti bapak ini, ya. Apa kata dia? Kalau kamu pingin seperti saya, kamu tuh harus berbuat dosa dulu, berbuat maksiat dulu. Dulu saya ini ahli maksiat, banyak dosa. Sekarang tobat. Itulah aku kalau sholat bisa khusyuk, doanya bisa mantep. Karena apa? Punya dosa masa lalu. Kamu kan gak pernah buat dosa, gimana mau doanya mantep, mau sholatnya serius, mau khusyuk? Ya gak bisa, karena gak punya rasa bersalah, gak punya rasa berdosa. Jadi ya buatlah dosa. Oh, masuk ini gitu. Dia balik pikir, buat dosa apalah kira-kira yang lemah, tidak terlalu besar, tapi penyesalannya enak gitu. Nah, dia pikir, apa berzina ya? Wih, zina besarnya, kabair, dosa besar.
pembunuh bae. Wih, wah yang bunuh ini besar juga tak berani dia. Yang gampang bae katanya. Minum khamar, mabuk-mabuk kan tidak merugikan orang lain katanya. Ya, akhirnya dia datanglah ke kafe, ya dia nyamar jadi pemuda orang biasa, beli khamar, alkohol, dia mabuk-mabuk lah di tempat mabuk itu. Lah mabuk lah parah dia, nengok pelayannya itu Tino cantik, jadi ketengokannya dia cantik galau, ya akhirnya apa? Dia perkosa, dia zinai, ya. Setelah dizinainya Tino itu berontak, orang ngadu kau laporkan, kau nak sebarkan kemana-mana, ya dia ketakutan, akhirnya dibunuh, ya. Di wanita itu, ya akhirnya dia melakukan semua dosa-dosa besar itu. Mabuk dia sudah, ya, memperkosa zina sudah, membunuh pun sudah. Wah, akhirnya dia ketakutan, ketakutan luar biasa. Dia pulang, menemuilah saat dia nyari yang inspirasi dia tadi itu, orang nyuruh buat dosa tadi. Aku sudah lakukan dosa. Apa kamu buat tadi? Sudah galau tadi. Mabuk saya sudah terjadi, zina terjadi, membunuh pun terjadi. Dia, waduh, besar sekali dosamu itu. Ya, bagaimana ini? Ya, ternyata orang yang tempat dia jaga inspirasi tadi, ya, yang membuat dia untuk melakukan dosa dan sebagainya tadi, itu adalah setan, ya, yang sedang menyamar sebagai manusia, ya, untuk menguji manusia tadi, ya. Dia terdengar tawaran, ya, nggak ada senolong lagi itu, kalau dilaporkan kamu sudah selesai itu, kamu ditangkap akan dibunuh sebagainya. Akhirnya gimana? Ayo pajak sana ada yang bisa menolongmu selain Allah, ya. Diajaknya lah ke hutan, ditunjukkan pohon besar, ya keluarlah iblis dari situ. Nah, kamu harus menyembah dia nih. Adalah ya kaget. Ya, hanya dia bisa menolongmu. Kalau kamu tidak, kamu akan diserahkan ke masyarakat, kamu ditangkap karena sudah berzina, sudah membunuh, kamu akan dibunuh. Ya hanya bisa makhluk inilah, setan lah bisa menolong. Hanya dia harus nyembah dulu setan itu, ya. Setelah dia menyembah setan itu, orang pun datang, rakyatnya membunuh dia dan mati dia, ya. Jadi dia mati dalam keadaan sul khatimah. Jangan main-main. Selama ini berarti ahli ibadah sebelumnya. Nah, gitu. Yang itu enggak terhitung. Yang terhitung itu adalah akhir dari kehidupan kita. Tapi jadi jangan coba-coba jadi ya. Coba, aku harus banyak dosa dulu. Udah hafal ke ego dosa, Pak. Jangan nambah-nambah lagi lah, jadilah lah banyak. Ego dosa dah sana nambah lagi. Cukup dosa yang lama lah untuk motivasi biar tobatnya enggak sah, nak nambah-nambah dosa lagi. Jadi jangan main-main dengan dosa, ya. Jangan sampai ya, perbuatan buruk kita itu menghapus semua kebaikan kita, ya. Allah tuh gak menghitung yang lalu-lalu, yang lama-lama, yang Allah hitung itu akhir dari kehidupan kita. Maka dalam riwayat hadis tadi mengatakan, man kana fi ahli kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang nanti di akhir ucapannya ketika sakaratul maut, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, itulah kekuatan husnul khatimah. Tapi saya sampaikan kan di tempat-tempat kematian, apa kata Rasulullah? Man 'asya 'ala syai'in mata 'alaiha. Jangan takut nak. Jangan kata Rasulullah. Siapa orang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia akan mati dengan kebiasaan itu. Kalau kamu biasa berbuat baik, biasa sholat malam, biasa sedekah, biasa puasa, insyaallah kalian punya peluang akan bisa mati dalam keadaan itu, keadaan sholat, keadaan zikir. Cuman masya Allah kita diperlihatkan oleh Allah, ya, dengan meninggalnya ulama Bengkulu, ya, Ustadz Fuad Mudzakkar, imam besar Masjid Raya Baitul Izzah, beliau meninggal ketika khutbah kedua. Apakah itu tiba-tiba? Ya enggak lah, dia sudah puluhan tahun jadi imam, sudah puluhan tahun jadi mubaligh, ya, keliling Bengkulu bahkan Indonesia, dia dakwah kemana-mana untuk mensyiarkan Islam. Wajar kalau dia mati ketika di mimbar, gitu. Insyaallah beliau husnul khatimah dalam keadaan baik. Nah, sedang rukunnya masih khutbah kedua, duduk untuk khutbah kedua, tak bangkit lagi, ya. Meninggal di hari yang mulia, di tempat yang mulia, pada saat yang paling mulia. Karena kesempatan khutbah kedua itu waktu mustajabah doa. Ketika khatib turun, barakallahu li wa lakum, itu dia turun khutbah kedua,
ya dia turun untuk jedah babak kedua itu waktu mustajabah doa. Maka kita disunahkan untuk berdoa. Ya. Bayangkan beliau meninggal di waktu itu. Ya. Hari yang mulia, tempat yang mulia, saat waktu yang sangat mulia. Ya. Apakah itu kebetulan? Tidak. Karena beliau imam Masjid Raya itu sudah puluhan tahun di situ. Beliau punya rumah tahfiz juga di Bengkulu. Ya, beliau alumni Syria. Beliau menghafal Quran menghabiskan waktunya hampir 2 tahun cerita beliau dulu di Mekah dan Madinah. Ya, di Masjid Nabawi dan Haram dia menyelesaikan hafalannya. Ya. Nah, seperti itu jadi ya pemahaman hadis arba'in itu ya, jangan sampai kita salah paham akhirnya ada gunanya amal aku selama ini. Oh tidak, ya. Semua tetap berguna. Memang yang paling penting adalah akhirnya. Kalau ditakdirkan, kalau ditentukan kan. Terus kau nak ambil kebijakan seperti apa? Kita ini nggak tahu takdir kita. Gitu. Kita ini nggak ada yang tahu takdir kita apa. Kita ditakdirkan sul khotimah atau husnul khotimah itu tak tahu nak. Itulah misterinya hidup kita ini. Karena ketidaktahuan itulah kita selalu bermohon kepada Allah dan berbuat terbaik di hadapan Allah supaya kita pun mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Husnul itu baik, husnul khotimah, baik akhir kita. Karena ketidaktahuan kita tentang diri kita harus yakin dan percaya. Ya, rukun iman yang keenam adalah beriman kepada takdir Allah. Ya, itu kalau dikatakan ketika 40 hari yang keempat itu ditiupkan ruh, ya, fi'ru wa qad bikat bin aba kalimatin, sudah difinalkan, sudah dituliskan, ditakdirkan 4 hal. Bahkan di atas itu sa'idun am syaqiyun, ya, bahagia dan sengsara itu sudah ada. Kita masih di rahim orang tua kita 40 hari yang ketiga itu ya. Yang keempat, 40 hari yang keempat ditiupkan ruh, nyawa di dalam rahim itu, ya. Itu langsung ditulis di situ nak, tentang ajalnya, umurnya itu, ya. Bahkan sampai bahagia atau menderita di dunia ini sudah tertulis nak. Tapi kan kita tak tahu kita ini yang ditulis yang menderita atau bahagia. Berarti tugas kita bagaimana cara kita hidup bahagia gitu. Kalau ternyata kita sengsara menderita, oh karena beriman, oh ini takdirku ternyata gitu. Ya, takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Selama belum terjadi, kita wajib mengikhtiarkannya, mengusahakan semaksimal mungkin sekuat kita gitu. Jadi jangan pernah kita pasrah dengan takdir tanpa berbuat, karena kita semua tak ada yang takut takdir. Kalau sudah takut takdir tidak seru lagi. Nah, itulah film itu sudah tahu endingnya. Aktor itu saya selalu bilang, bahkan keberapa saya selalu sampaikan. Bedanya kita yang bersama dengan sinetron. Cuma bedanya kalau aktor dan aktris itu, pemeran-pemeran dalam sinetron itu dia sudah membaca skripnya, sudah tahu skenarionya. Dia perannya antagonis, dia melankolis, dia orang yang lembut, oh dia pemarah, jahat dalam peran itu. Nanti di akhirnya dia jadi baik, atau yang baik jadi jahat dan sebagainya. Nanti matinya endingnya seperti itu. Tahu membaca skripnya, tahu semua sudah. Nah, beda dengan kita sinetronnya Allah ini, dalam kehidupan dunia ini, kita tidak pernah tahu kita ini ditakdirkan jadi orang jahat atau orang baik. Kita ini bahagia atau menderita, kita ini masuk surga atau masuk neraka, tidak tahu. Itu tugas kita hanya selalu berbuat yang terbaik, ya, supaya mendapatkan yang terbaik. Nah, itu bedanya. Jadi jangan pernah khawatir dengan takdir. Yakin takdir sudah ada, cuma karena ketidaktahuan kita tentang takdir kita itulah kita harus selalu berbuat yang terbaik. Gitu. Itu saja mungkin. Ya. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Silakan kalau masih ada. Apa Relin? Kayaknya ada yang digelisahkan itu. Relin? Udah sama malu. Nah, akhwatnya ada lagi? Suci bisik-bisik terus sama Mayang apa? Rajulan tahabba fillah. Sabar. Apa? Ayo sebelum kita akhiri kalau ada yang sampaikan, tanyakan. Kita kan judulnya ngobrol.
Lah makanya gantian sekarang. Ayo biar ngobrol. Kalau disuruh ngomong udah galak. Nah, Larin, kalau saya sama Like. Ayo. Nah kan, katanya nak ngobrol. Kalau ngobrol tuh kan berarti feedback gantian. Pasti. Tapi ingat dia, kalau di akhir kita, nah ini yang paling penting itu dalam agama kita adalah akhirnya nak ya. Akhir itu menentukan segala-galanya. Ya. Jadi kalau akhir kita baik, maka semua kebaikan yang kita lalui itu akan dihitung, gitu. Kalau akhir kita lah buruk, enggak dihitung lagi sudah nak, gitu. Begitu. Jika akhir kita baik, baru dihitung. Ya kita itu husnul khotimah belum tentu ujuk-ujuk masuk surga nah. Dihitung dulu, dihisap dulu. Itu baru berlaku ayat itu. Kalau dulu pernah berbuat buruk, ya masih ada balasannya. Tidak mungkin lah orang bunuh, orang mabuk, orang zina dalam keadaan sadar. Yang wa'fu anhu itu kalau dia dulunya kafir, dulunya belum muslim, belum Islam. Dia masuk Islam, maka yang dihitung pas Islamnya, gitu. Tapi kalau kita ini dari lahirlah Islam, sekarang kalian udah mukallaf, ya kalian sudah baligh, ya sudah kan, ngompol, mimpi basah sudah. Nah, yang akhwatnya sudah halangan semua kan, ya. Berarti sudah balik, sudah mukallaf, sudah dihitung nak. Kalau dulu belum balik, belum mukallaf, itu nggak dihitung. Makanya kalau kalian mati masih SD, mati masih TK, itu bersyukur itu, langsung masuk surga. Tak dihitung dosanya, ya. Nah, berlakunya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah itu, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya kalau kita mati dalam keadaan baik, ya, maka baru dihisab sebatas mana dosa kita, mana buatan baik kita. Kita pasti masuk surga. Tapi setelah yang satu ini, nah gitu. Yang satu ini tuh menebus kesalahan kita ketika kita di dunia, ya. Ketika sadar ya, artinya sudah balik ya, kita nggak gila ya, dan kita sudah Islam sejak lahir, maka mulai sekarang perbuatan dosa kita tuh dihitung nak sudah, jangan main-main like ya. Berbohong, yang sumpah-sumpah demi Allah kemarin, berani atas nama Allah, itu Ustaz wa'fu anhu maafkan, tapi sama Allah nggak bisa lah, kalian sama Allah sendiri hubungannya itu. Kalaupun Allah ampuni, kalau bahasanya Gus Dur tuh, saya maafkan sudah, tapi kalau lupa enggak, gitu. Kalau diwawancarai Gus Dur, siapa yang melengsarkan dia itu Megawati dan Amin Rais, kata dia. Apakah sudah maafkan? Saya sudah maafkannya, tapi kalau untuk lupa enggak. Nah gitu. Jadi Allah mungkin maafkan, tapi kalau lupa dosa ya enggak lah. Ingat kamu secara sadar bersumpah itu, secara sadar menyebutkan nama Allah itu, ya. Ada balasannya pasti. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buruk pastilah. Kafaratnya saja itu sumpah palsu itu, sumpah ya dengan nama selain Allah tapi dia mengingkari sumpah itu. Ya, itu kalau dicambuk 80 kali. Tsamanina jaldah. Ya, dicambuk 80 kali. Kalau puasa 3 hari berturut-turut itu kafaratnya. Atau beri makan 10 orang fakir miskin. Ini nggak main-main, ya. Jadi nggak bertentangan dengan ayat itu, tinggal dikompromikan, ya. Dikompromikan antara ayat dan hadis itu. Insyaallah dalam agama kita tuh nggak ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis, ya. Yang ada saling menguatkan di antara satu yang lain, ya. Itu pentingnya husnul khotimah, akhir hidup kita itu yang paling penting, ya. Jangan khawatir kalau sudah kita mati dalam keadaan baik itu, ya, maka akan dihisab semuanya. Nah, jelas kita akan mendapatkan balasan dari apa yang telah kita perbuat selama di dunia. Itu saja mungkin. Ada yang lain? Lika kayak tadi ada gergetan ini. Gimana? Ada pengakuan apa? Pengakuan dosa? Tidak ada berdosa ya. Yang akhwatnya lagi?
Wah, Lili terus malahan. Wah, duit kalah duit. Li, mana Li? Bagaimana kalau ada seorang laki-laki dan wanita saling mencintai, terus ketika ia berpisah, ia mengadakan pertemuan berdua sambil ngobrol-ngobrol, terus laki-laki mengasih kepastian pada perempuan itu, tapi setelah itu tidak ada kontak lagi. Curhat hati Bu ya. Mama curhat dong. Gak apa-apa, silakan. Terus dia enak, jujur, dia berani. Apakah itu tergolong dalam cinta karena Allah atau dalam maksiat? Nah ini Ustaz suka seperti ini, lebih baik jujur, lebih transparan, ya. Karena ini realita di lapangan, Nak. Jadi kita masih sering salah kaprah, ya, generasi Islam ini, generasi muda, ya. Islam tuh, Nak, tak pernah mengenal pacaran, Nak. Tak pernah mengenal pacaran, ya. Mau komitmen apa yang kalian bangun? Pasti bahasanya pacaran. Kalau ada lawan jenis, tidak ada istilah mencintai karena Allah kalau dasarnya itu pacaran, ya. Dasarnya itu, ya, syahwat. Bukan itu, Nak, ya. Jadi Islam itu sama sekali tidak pernah mengenal kata pacaran, ya. Tidak ada pacaran dalam Islam. Yang ada nanti pacaran setelah menikah. Jadi tidak boleh kita membangun komitmen dengan lawan jenis kita, nggak boleh, Nak, ya. Kita sekarang belajar dulu sama-sama, nanti kita akan bertemu lagi di kehidupan akan datang. Oh, mati itu, ya. Tidak ada istilah seperti itu, Nak. Jadi mau komitmen, oh, kamu kerja dulu, kamu sekolah dulu, nanti aku menunggumu di sini. Iya. 7 tahun aku menjagamu, engkau menikah dengannya. Jagoi jodoh orang, ya. Itu kan sudah tahu, itu kan imbasnya kan pacaran tuh, ya. Bayangkan bertahun-tahun kita jagain, ternyata jagain jodohnya orang, ya. Jadi Islam tidak mengenal kata pacaran. Mana Ustaz jelaskan, ya. Apa kata Allah? La taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Dan pastikan pacaran itu adalah mendekati zina. Berarti kata lain, mendekati zina adalah pacaran. Udah selesai. Jadi nggak boleh gitu, ya. Nanti kalau sudah ada, ya, terus ingatkan, jangan membatasi diri, Nak. Nyesel nanti. Nyesel kalau membatasi diri. Coba kalau Ustadz dulu seandainya pas mondok kalian ini udah punya janjian, Ustadz punya pacar dari pondok Ustadz dulu, ya. Ustadz kuliah ketemu Umi, pasti saya nggak berani mau ngelamar Umi lah. Kan aku sudah punya komitmen di Palembang, aku sudah punya pacar yang nunggu di Palembang, ya. Itu real kisah nyata Ustadz gitu, ya. Kalau saya Ustadz dulu pas mondok punya pacar di Palembang, kami janjian, aku kuliah dulu deh ya, pokoknya aku menuntut ilmu. Ya kan ini berpisah karena Allah kan. Kita berpisah dulu karena Allah, karena aku sedang menuntut ilmu fisabilillah. Nanti kita di sana kan bisa telepon-teleponan, bisa Facebookan, gitu kan. Nanti sudah wisuda, aku langsung mendatangimu deh untuk menjemputmu. Langsung tak ketemu Yuni di sana, mana coba? Ketemu di kampus. Ah, ini Solehah nih, mau nih. Ya. Ya Ustadz dulu sama Umi Yuni itu, ya, terkesannya seperti itu, ketemu di, ya, indahnya rencana Allah, ya. Beasiswa cari dapatnya di Bengkulu, Miyun itu di Gontor, di Jawa, 6 tahun di Jawa, ngabdi setahun di Lampung. Wallahu alam kenapa nggak ingin di Jawa lagi gitu. Logikanya kan kalau sudah biasa di Jawa, aku dia kuliah Bengkulu, enak ke Jawa, ya. Tapi dia ingin pulang ke Bengkulu. Ya, Ustadz yang tinggal berangkat ke Yaman tidak jadi ke Yaman, ya. Orang tua lebih meridhoi yang dekat, ya, dan dapatnya jadi beasiswa. Ini beasiswa, apa ya ke Bengkulu?
Profesi kecil apa yang cari di Bengkulu, ya. Cari beasiswa Ustaz dulu, ya, dapat kuliah gratisan di Bengkulu, ya, dapat di Bengkulu. Enggak langsung ketemu sama Umi itu, ya. Umi itu jurusan syariah dulu, Ustaz jurusannya Usuluddin. Enggak ketemu sama sekali. Nah, tapi di Usuluddin ada temannya Umi, ya. Sama di Gontor. Sering main ke Usuluddin, ya. Akhirnya kok nyambung di Usuluddin belajarnya timbang di syariah gitu. Karena jurusan tafsir hadis, pelajaran pondok semua ada semua di situ gitu. Akhirnya Umi ini ngajukan pindah jurusan. Itu belum kenal Ustaz enggak kenal sama sekali, dia mau pindah sebagai enggak urusan, Ustaz enggak kenal sama sekali sama Umi ini dulu. Lalu beliau mau pindah, ya. Ngajukan pindah, diterima, pindahlah ke Usuluddin, ya. Baru ketemu tuh sekelas di situ. Itu sudah semester berapa? Semester 3 atau semester 4 ketemu sama Umi Yuni itu, ya. Dan teman seperti biasa, ya. Dan Ustaz berpikir, enggak mungkin lah dia mau sama Ustadz gitu. Ustadz tinggal di masjid, gembel, ke kampus naik sepeda. Lah iya Ustadz, jujur Ustadz. Hari makan mie sama kerupuk, baju itulah, ada baju yang keren sama sekali, ya. Ustadz kira enggak mungkin lah ada wanita yang tertarik dengan kondisi seperti itu. Kawan-kawan pakai motor, bahkan sudah ada pakai mobil kalau Ustadz. Ilham itu sudah pakai mobil kuliahnya, ya. Ya, ternyata bagi waktu, ya, melihat kesederhanaan Ustadz itu, dia punya rasa empati yang beda dengan yang lainnya gitu, punya perhatian khusus ke Ustadz itu, ya. Serius gitu. Ya sampai singkat cerita itu Ustadz hanya menguji Umi Yuni itu dulu itu, dia udah gaul dari Gontor, udah gaul. Kampus tuh kawannya kan udah gaul semua, pakai jin. Ya, kalau lihat foto-foto lawas dia pakai jin, baju kaos, jilbab saringan tahu, wah, udah kayak gitu kan. Ya, tak sengaja tuh. Yun katanya alumni pesantren di Gontor, masa cek ini. Coba pakai gamis, pasti cantik. Nah, kalau besok pakai gamis, tak traktir bakso tusuk. Ya, kalau di kampus itu, ya, ada tukang lewat tuh bakso tusuk. Itu Ustaz mampu belinya itu, kalau traktir yang lain enggak akan mampu kan. Bakso tusuk kan cuma 1.000 tusuk tuh. Besok Ustaz saya traktir bakso tusuk. Besok datang dia kampus pakai gamisnya. Kan cantik. Ayo kita traktir bakso tusuk dekat depan lokal tuh lah. Kita makan bakso tusuk kan. Kasih bakso tusuk. Dia pas naik motor lagi mau pergi lagi pakai ingat satu dia potongan anak Gontor itu, pakai gamis potongan itu. Yang ada yang pernah dipakainya waktu pacaran dulu tuh, ya. Seragam dari Gontor itu. Ngangkat kakinya, ngengkol motor, enggak pakai kaos kaki, nama betisnya. Wah, cantik-cantik pakai baju rapi, masa enggak pakai kaos kaki? Auratnya masih ketengokan. Besok kalau pakai kaos kaki, tak traktir lagi bakso tusuk. Balik dia, ya, besok ke kampus pakai kaos kaki lagi. Wah, rapi, cantik kan pakai kaos kaki. Tak traktir bakso tusuk lagi, ya. Itu buat Ustaz. Masya Allah, ya. Berarti akhwat ini diajak kebaikan mau gitu, mudah menerima kebaikan gitu. Diingatkan kebaikan dia nurut tanpa memandang siapa kita gitu. Dan di kelas tuh banyak laki-laki lain lah yang lebih ganteng. Ya Ustaz dulu mungkin yang ada foto-foto Ustaz kurus, hitam, krempeng, itulah Ustaz dulu, ya. Ternyata ada orang khilaf yang mau gitu kan. Masya Allah, ya. Dan ini singkat cerita itu, ya. Saya bilang, ya bagaimana? Saya nggak mau pacaran, ya. Kita nikah, ya. Dia juga sama ternyata nggak mau. Dia bilang udah lama selama ini ingin punya imam, hidup sendirian itu tidak punya arah, tidak ada yang mendampingi. Itulah ngapa dia sama teman-teman ada yang beli jin ini, ikut beli ini, beli itu sebagainya karena terpengaruh lingkungan, teman-temannya nggak ada yang mengarahkannya. Udah Ustaz datang langsung ke Bung Ijo. Semester berapa Ustaz datang? 6 kalau nggak salah atau 5. Iya, datang ke Bung Ijo nemui mak-bak di sini mau ngelamar Umi Yuni itu, ya. Jadi seperti itu nak, ya nggak ada istilah komitmen ya berpisahnya karena Allah, bukan berpisah karena Allah yang seperti itu, bukan itu yang dimaksud rajulani tahabba fillah, ya. Jadi jangan membuat status, ya, dan membuat komitmen itu jangan, nanti akan membatasi di kalian. Itu saya ingatkan. Katanya punya harapan Pak Ajri ingin ke Mesir. Kalau sudah
mengontrakkan hati di sini, hati lah dikontrakkan di sini. Kelak ke Mesir lagi nongkrong di Sungai Nil, nengok akhwat cantik, soleha, hafizah, woi, mudah jatuh cinta, ini jatuh cinta pula. Tapi di rumah lah terlanjur komitmen, hati sudah dikontrakkan. Aduh, belum habis kontrak ini, ya. Membatasi diri nak, ya. Rugi kita, rugi, ya. Yang akhwat juga sama, katanya nak ke Sudan, nak ke Yaman, ada nak ke Turki sebagainya, ya. Tapi benar. Nanti pas di sana, entah ketemu orang sana atau ketemu orang Indonesia yang sedang di sana, ya, dia melamar kita, ya, yang akhwatnya dilamar, aduh aku sudah terlanjur janji komitmen sama si anu di rumah, ya, nyesal kita. Jadi jangan pernah membatasi diri, itu maksud Ustaz, ya. Jadi ya, yang seperti itu tidak termasuk hitungan tahabba fillah, rajulan tahabba fillah. Dua pemuda saling mencintai karena Allah itu nak. Kalau memang kita memahaminya adalah lawan jenis, ya, memahaminya itu adalah suami istri nanti calon kita, ya seperti ini. Ketemunya di jalan Allah, ketemunya di tempat baik nak, di pondok, ketemunya di Al-Azhar. Ya kata mama bapak Fatih dan dulu Fatih Fatih, itu kan ketemu di Al-Azhar itu. Sama-sama kuliah di Al-Azhar, yang akhwatnya itu emaknya Fatih itu dari Medan, ya, dari pondok dari Medan, kuliah di Al-Azhar, ya. Ustaz Iwan itu dari Palembang, ya, kuliah di Al-Azhar, ketemu di sana, nikah di sana, gitu. Itu yang namanya ketemunya di jalan Allah, lagi sama-sama thalabil ilmi di Al-Azhar, ya, karena merasa sudah ketemu jodohnya langsung komitmen nikah, ya, tetap belajar di sana, ya. Berpisah karena Allah tuh mati nak. Kalau salah satu mati karena Allah tuh sudah, ya. Bukan pisah di tengah jalan, cerai dan sebagainya, itu bukan karena Allah, ya. Jadi itu kalau mau memahami itu dalam rumah tangga, pasangan suami istri dengan lawan jenis, arahnya ke sana, Lili, yang saya maksud itu, ya. Jadi ketemunya di jalan Allah, ya. Tadi kata ketemunya bukan di kafe, bukan nongkrong di mall, bukan di tempat-tempat buruk, tapi ketemunya di tempat yang baik, ya. Kalaupun berpisah pun karena Allah, bukan berpisahnya lagi pergi, ditinggal pergi, komitmen kelak telepon-teleponan, video call, itulah maksiat galau namanya, ya. Baik maksiat hati, maksiat mata, ya. Kalian video call itu maksiat mata nak, sudah nak, ya. Maksiat mata sudah. Memikirkannya itu maksiat hati, ya. Memikirkannya bukan mahramnya. Yang ada di rumah beda kau pikiri, mak bakmu beda kau pikiri, kau nak mikir anak orang, ya. Itu zalim kalian tuh, ya. Makanya itu termasuk maksiat. Sudah belum pernah berpikir tentang ibu bapakmu, bagaimana membahagiakannya, ya. Bagaimana cara membuat dia bahagia? Sudah belum kau buktikan membahagiakannya? Kok sibuk nak membahagiakan anak orang yang bukan mahramnya, bukan halal bagimu? Yang jelas-jelas halal di rumah, ibu bapakmu, kakek nenekmu, adik-adikmu, keluargamu. Sudah belum kita bahagiakan mereka? Sudah belum kita memikirkan mereka? Kok sibuk nak bahagian orang, ngasih gelang, ngasih boneka, ngasih itu? Alah, sudah belum ngasih gelang ke bapak ibumu, ngasih boneka ke adikmu, ke ayumu, ke keluargamu sendiri, ya. Ke keluarga belum pernah, ya. Video call pernah belum? Video call sama keluargamu, jalin silaturahim, ya. Mana ponakan, mana saudara, sibuk video call sama yang bukan mahramnya, bukan halal baginya, ya. Itu semua was-was syaitan, bisik-bisikan syaitan, ya, yang selalu mencari legalitas, ya, mencari celah, ya, untuk jadikan dalil, ya. Itu sama kalau kita ada orang belajar ilmu kebal, entah silat-silat apa baik yang kebal-kebal, kelak aduh pesan syarat itu, kalau sholatnya tambah khusyuk, tambah bagus, tambah puasa, wah, ilmunya tambah bagus, kebalnya tambah hebat. Akhirnya apa? Jaga sholat, jaga puasa, karena apa? Karena kebal, karena ilmunya, bukan karena Allah. Itu cara setan menggiring kita tuh untuk berbuat syirik, ya. Sama itu kasusnya tuh, cuman bedanya, ya, itu bentuk lawan jenis, ini tentang ilmu, ya. Itu sama tuh, ya. Jadi seolah-olah cari celahnya, oh ini kan cintanya karena Allah. Mencari dalil dia, mencari dalil, mencari pembenaran, itu maksudnya, mencari pembenaran, ya.
cuman lewat WA, cuman nulis, cuman video call, cuman nggak apa-apa ya. Itu cara syaitan mencari celah pembenaran. Padahal semuanya adalah salah, semuanya adalah maksiat. Ya, mendekati zina adalah pacaran adalah mendekati zina, dan itu dilarang Allah. Itu Mbak Lili ya. Ada yang lain? Sampai jam 11 tuh, masih ada 5 menit lagi. Rizka. Piye? Cak mana ta'aruf? Ta'aruf, iya. Dwi apa biar sekalian? Mayang apa sih, Bang? Yang mana kalau nyusulkan ditaruhkan tapi masih berbuat zina, Dua dulu ya. Jadi yang pertama pengertian ta'aruf dalam Islam, ya. Ta'aruf dari kata arafa ya'rifu, artinya tahu, kenal. Ta'aruf berarti untuk mengetahui, untuk mengenal, ya. Kalau barang murahan, untuk mengetahui mengenalnya harus dipegang dulu, dipakai dulu. Dak lemah, buka dak jadi dibeli. Itu barang murahan, ta'arufnya gitu kan? Itu kalau ke mall-mall for sale, yang diobral-obral tuh, diskon, kasih diskon 50% plus 20% plus 100 ribu, waduh diskonnya banyaknya itu, ya. Itu bebas nak, boleh kalian pegang-pegang. Wah, dimak-mak boleh, pokoknya sak puase. Ya, dicium-cium di bau Batam tidak nih, bau apa tidak nih? Oh, dicoba dulu lah, pantas tidak? Dicoba, tidak enak, lepas dibuang, akhirnya tidak jadi. Itu kan ta'aruf murahan. Bukan 1-2 wanita kita yang terjerumus dengan itu. Dengan ta'aruf murahan, jadi wanita barang murahan. Dipegang, dimek-mek, dicium-cium, dipakai. Setelah semuanya pun, tidak lemak, dibuang. Bukan 1-2 itu sudah terjadi, nah, ya. Tapi kalau barang mewah, nak, tanya Bro Mek, kalau mau nyari iPhone sekian dan sebagainya, tidak boleh dimak-mak, dicoba. Cari spesifikasinya sendiri, nak. Cukup ketik di Google, oh speknya ini. Itulah kalian punya bandrol. Spek kalian itu cukup dengan biodata diri. Jangan megang diri saya, peganglah biodata saya, dibaca. Siska Dwi, nama lengkap Siska Dwi Lestari, panggilan Siska, tinggi badan, berat badan, hobi. Oh, semua tuh di situ, ya. Kriteria suami yang dicari, semua lengkap situ. Itu cara ta'arufnya barang mewah, bukan obral, bukan murahan, gitu. Jadi yang ikhwannya tahu datanya. Nanti yang ikhwan juga ngasih, oh yang berminat ini sih ikhwannya, kasih datanya, jebret. Oh, nama, jangan disebutkan nama orang lah. Raso-raso tambahan kan. Oh, speknya seperti ini. Sudah terkasih kesempatan. Kalau ta'aruf itu yang punya hak pertama adalah akhwat yang menentukannya, gitu. Yang ngirimkan proposal itu yang ikhwan, ya. Yang laki-laki ngirim proposal, ngirimkan biodata sebagainya ke akhwatnya baca dulu. Kalau menurut yang akhwatnya itu masuk kriterianya, kan harus melampirkan foto terbaru. Nah, foto terbaru tanpa diedit, ya. Kalau kamera 360 bahaya kalau pakai efek. Jadi nggak boleh pakai efek-efek. Nggak boleh di efek-efek itu. Harus asli natural, gitu. Jangan kecil dalam karung nanti, loh ini foto siapa yang ditaruhnya aslinya seperti itu, kasihan nanti kecewa. Ya, nanti akhwatnya yang melihat itu kalau katanya masuk. Kalau masuk balas, buat biodata yang sama kirim ke ikhwannya, karena ikhwan harus mengetahui speknya juga. Nggak perlu dipegang, diraba, diterawang, nggak perlu, ya. Cukup memberikan itu untuk speknya. Itu kalau barang mewah, nak, ya. Barang branded itu seperti itu. Kalau obral lalu serah kamu gitu tadi ya, tambah diskon lagi, kasih ember 1, kasih tambah payung. Nah, itulah barang murahan ndak laku diobral gitu, ya. Kalau kalian branded seperti itu, nak, ya. Kirim ke ikhwannya lihat foto sebagainya. Sekarang gantian, ikhwan yang menentukan. Kalau akhwatnya sudah iya tadi,
dengan membalas proposal itu berarti iya akhwat itu. Kalau dia nggak masuk speknya, spek yang saya cari itu sudah i7 ini masih apa yang lama tuh Pentium 2, nggak masuk speknya ini, langsung kasih balas. Afan, saya Ustadz yang berikan proposal itu, Ustadz tolong sampaikan Afan belum ya. Ya sudah, oh sorry sana belum. Udah nggak jadi lanjutkan. Tapi kalau akhwat itu membalas proposal berarti mau gitu. Ada keinginan, dia mau. Sekarang gantian yang ikhwan yang menentukan. Kalau ikhwan yang baca proposalnya, waduh kan tahu informasi baru dari Ustadz, belum tahu spek seperti apa. Setelah baca speknya, aduh nggak masuk ini. Boleh, Ustadz nggak jadi dilanjutkan. Sudah, kamu yang mau dia enggak. Jangan kecil hati, nggak jadi gitu. Ya. Tapi kalau dia setelah baca speknya, istikharahkan dan sebagainya, oke Ustadz, sudah nazar. Ya, kalau dia sudah oke dapat balas itu sama cocok semua, sampaikan kepada fasilitatornya nazar. Kita ajak ketemu di rumahnya si akhwatnya. Jadi yang ikhwannya ketemukan. Jangan sampai beli kucing dalam karung. Oh ini orangnya bisa ngomong dan nanti boneka nggak bisa ngomong. Tanya dia bisa ngomong. Boleh bawa mahram keluarganya, emaknya atau ayuknya, suruh ke kamar, suruh buka jilbab. Ya, kalau cadar buka cadarnya. Keluarga nengok, ada telingo tidak, kelak ada telingo, ada rambut tidak, kelak botak. Lah iyo, banyak kurapnya tidak, kelak di sini kurapan galau. Lah, oh. Itu sampai detail, keluarga boleh ngecek seluruh badannya, ya. Gitu. Jadi biar tahu kalau itu guna nazar, namanya nazoro yan zuru, artinya melihat. Tahapnya itu sudah dilihat sama keluarganya, disampaikan, nak sudah kami tengok telingonya aduh, rambutnya keriting agak cak mano itu, wow. Tapi sebenarnya di ta'aruf itu sudah ada dijelaskan rambut panjang sedangkan hitam dan sebagainya, itu sudah dijelaskan dulu. Kalau ada kekurangan dan sebagainya boleh itu di NB di bawah itu biasanya boleh menyampaikan kekurangan dan kelebihan. Ya. Sudah nazar, cocok semua. Di nazar itu boleh ikhwan tentukan. Kalau kata, aduh udah usah nak, telinganya tuh agak cak mano, telinganya caplang, besok, gitu, sebagainya. Di lehernya ini bentuk peta-peta galau, ini kadasan galau, ya. Boleh menolak, artinya ta'arufnya sampai sini baik, sampai di nazar, tidak bisa dilanjutkan. Boleh, sah semuanya, gitu. Kalau cocok, cocok semua. Dah pulang lagi khidbah, dilamar. Dalam Islam jarak khidbah sama nikah tidak boleh lama, ya. Paling ini sebulan 2 bulan lah gitu. Jadi menentukan hari nikahnya. Sudah khidbah, ya. Cocok, ya. Dan kalau wanita sudah khidbah, haram dikhidbah oleh laki-laki lain. Kalau wanita sudah memutuskan mau dilamar, enggak boleh lamar laki-laki lain, ya. Haram hukumnya. Laki-laki khidbahan laki-laki lain enggak boleh, ya. Tidak boleh dibatalkan kalau sudah khidbah itu, ya. Jadi makanya nggak boleh lama-lama. Takutnya jenjang khidbah sama nikah lama itu nanti berubah pikiran dan sebagainya, atau terjadi apa-apa, atau landangnya kecelakaan, tangannya buntung, masih nggak ada tadi. Oh dulu kan kau ada tangannya sekarang, ya, dan sebagainya. Kalau kelamaan tuh khawatir seperti itu, kakinya patah, apa lehernya lah dicek ini, lah jangan. Dulu kau tidak cek itu, dan sebagainya. Ya, maka tidak boleh jaraknya lama-lama, ya. Nah, setelah khidbah baru dia nikah. Adit lagi serius dia, jangan diganggu. Ya, itu kalau ta'aruf. Ta'aruf tuh gitu ya. Kalau yang barang murahan, obral itu ya itulah boleh dipegang, diraba, dicium, dipakai. Sekarang dengan mikir kalau cocok enak boleh dilanjutkan sama dia, kalau tidak jadi buang. Tapi alangkah ruginya nak, sudah diapopokan galau baru ngomong tidak galak, ya, nauzubillah, ya. Tapi kalau barang mahal branded cukup spesifikasinya itu hanya dengan tulisan saja, itulah proposal biodata. Itu cara berta'aruf dengan baik, ya. Tidak perlu, ya, untuk dipegang, diraba, diterawang, nggak perlu lagi, ya. Kalau itu barang branded, barang mahal. Jadi tinggal tentukan diri kalian, terutama yang akhwat.
kalian ini barang branded, barang mahal atau barang murahan. Nah, gitu. Yang tadi apa kalimat yang tadi? Sudah ta'aruf tapi masih bermaksiat. Maksiatnya dengan yang dita'arufkan atau itulah belum nikah bela selingkuh, itu namanya kacau ini. Jadi kan proses tadi. Jadi ta'aruf kan cuma kata-kata sebenarnya, kenalan. Tinggal bedanya ada ta'aruf syar'i, ada ta'aruf khairu syar'i. Tadi memegang meraba menerawang tadi itu juga namanya ta'aruf. Tapi ta'aruf khairu syar'i yang tidak syar'i, tidak sesuai syariat. Ya. Kalau ta'aruf yang sesuai yang syar'i, ya tadi kata Ustaz tadi cukup dengan spesifikasi yang ditulis saja, proposal biodata, cukup itu, gitu. Ini ta'aruf tapi masih maksiat, itu namanya ta'aruf khairu syar'i. Dia ta'aruf juga nama dia, bebas dia mau ngapain, terserah kita berbuat apa yang takutin bebas. Tapi ingat, setiap yang kita lakukan pasti akan, ya, kita akan dibalas Allah, akan kita tanggung jawabkan. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Berbuatlah kalian semamu sekehendakmu. Ingat apa yang kita lakukan pasti akan dibalas Allah. Ya. Jadi gitu makanya. Jadi gitu, ya. Kalau katamu ta'aruf tapi dia maksiat, ya namanya bukan ta'aruf syar'iyah, dia ta'aruf ghairu syar'i. Ya. Dwi apa tadi, Wi? Piye, Wi? Kan sama kan kita tuh jago hati kita tak? Biar kita tuh gak tomat rawat obat rumah. Wah, insyaallah. Jadi kita tahu kalau itu tuh dosa, tapi sama agar kita tuh apa? Itu banyak tuh emang benar-benar tobat ya. Kalau kita tahu pacaran itu dosa. Habis dengerin ceramah, ini yang lain tobat. Bisa. Tapi kalau habis ceramah lagi di chat nih. Wah. Kita enggak apa-apa kan? Emang hati kita tuh emang benar-benar tobat karena Allah. Masya Allah. Apa kalau kata Agib tuh? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Masya Allah. Ya. Jadi penting lah memang hati itu. Apa kalau kata Rasulullah itu dalam hadis arba'in, hadis yang ke-6 atau ke-7 itu ya. Inna fi jasadi mudghah. Idza salahat jasadu kulluh. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbun. Ya. Kata Rasulullah, sungguh manusia itu, ya dalam diri manusia itu, ya, ada segumpal daging. Ya. Idza salahat, kalau segumpal daging itu baik, maka salahat jasadu kulluh, akan baik pula seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging itu rusak, ya, maka akan rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah dia adalah hati. Ya benar. Jadi yang harus kita solehkan, ya, harus kita baikkan adalah hati kita. Karena sungguh apa yang kita lakukan itu cerminan dari hati. Nah. Jadi kita nggak bisa bohongi tentang hati kita. Ya. Karena apa yang kamu lakukan, yang kamu berbuat itu cerminan hati kalian. Ya. Kalau kamu contohnya berbuat buruk, berbuat kotor, pikirannya ngeres terus, berpikirannya itu maksiat terus, berpikiran negatif terus, itulah cerminan hati kalian. Ya. Tapi kalau yang kalian lakukan itu selalu kebaikan, selalu positive thinking terhadap semua hal, selalu ngambil ibrah kebaikan, tidak mudah marah, tidak mudah kita untuk menjudge orang lain dan sebagainya, itu cerminan hati kalian. Ya. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti, pribadi menawan hati, ciri mukmin sejati. Bila hati kian busuk, pikiran jahat merasuk,
akhlaki yang terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Itu cerminan hati, nak, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah cerminan hati kita, ya. Ini nggak simpel, panjang ceritanya. Termasuk ustadz yang fokus untuk manajemen hati, manajemen kolbu adalah Ustadz Agim. Kalau di Indonesia ini beliau ada bukunya khusus manajemen kolbu namanya, ya. Boleh nanti duit kalau penasaran, pengen mendalam, ya, boleh beli bukunya untuk dibaca-baca, ya, tentang manajemen kolbu, ya. Tapi sederhananya, ya itulah bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk bisa istiqomah dalam berbuat. Jadi memang apa kata Rasulullah itu? Ya, iman itu al-iman huwa yazidu wa yanqus. Ya, iman seseorang itu selalu bertambah dan berkurang. Kalau imannya malaikat itu la yazid wa la yanqus. Imannya malaikat itu stabil, tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau imannya anbiya wal mursalin, nabi dan rasul, itu yazid wala yanqus. Imannya para nabi dan rasul itu selalu bertambah dan tidak pernah turun, tidak pernah berkurang. Itu nabi dan para rasul. Tapi manusia, kata Rasulullah, yazid wa yanqus. Bisa naik, bisa turun. Sedang naik berarti dengan apa tadi? Dengan ceramah, dengan nasihat, naik tuh. Sadar ini dosa, nggak boleh, ini maksiat, nggak boleh pacaran sebagainya. Tapi kalau sudah lama nggak ngecas lagi, dia yankus lagi. Itu fitrahnya manusia, ya, fitrah. Ya, fitrahnya manusia itu, imannya itu yazid wa yankus. Tapi Rasulullah ngasih resepnya. Gimana biar selalu yazid wa yankus? Ya. Apa yazidnya? Yazidu bit ta'ah. Kata Rasulullah, kalau mau imannya stabil, yazid terus, bertambah terus, yazidu bit ta'ah. Dia iman kita akan bertambah dengan ketaatan, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Iman akan selalu bertambah ketika dengan ketaatan. Wa yanqus, dan akan berkurang, menurun bil maksiyah. Dan iman itu akan selalu merosot, berkurang, turun terus dengan maksiat. Jadi tentukan pilihan Anda dari sekarang. Imannya mau bertambah atau imannya mau berkurang, turun. Jadi imannya mau bertambah terus, bitta'ah, kerjakan segala perintah Allah, tinggalkan masalah, ya. Taati semua perintah Allah, jadilah hamba yang taat, ya. Dan jauhi kemaksiatan, ya. Kalau ternyata selama ini Ustaz saya merasa naik turun, ya itu taat, jadi maksiat, jadi itulah nggak stabil jadinya, ya. Ibadah jalan, maksiat terus. Nah, itulah yang membuat akhirnya iman kita ini tidak stabil, galau, naik turun, ya. Jadi kalau mau selalu menaik, kuncinya itu diantaranya, ya, ya, yazidu bil ta'ah, ya. Tunaikan ketaatan kepada Allah terus, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, ya. Penuhi hari kita dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah. Jauhi betul maksiat, sekecil apapun, ya. Jangan pernah meremehkan maksiat yang kecil, ya. Dari mulai apa yang kecil-kecil seandainya, ya, melanggar peraturan, itu udah maksiat kecil. Berbohong, maksiat kecil-kecil, dikumpulin terus kecil-kecil, ya, itulah membuat mengikis keimanan kita jadi yankus, ya. Nauzubillah, ya, Badu, ya. Oke. Sekian. Apa ada lagi dari yang ikhwan sekitar ketua lagi lah? Masa Pak Jito yang lanang ini? Oh, Tino masih variasi tadi. Hah? Paham gak lo? Udah ngerti itu, bingung itu. Paham kan? Siap menjalani kan? Harus masuk tuh di golongan itu. Fajar? Ada tanya kan? Paham gak lo? Alhamdulillah. Enak, pintar-pintar yang ikhwannya, pintar-pintar. Semua langsung diserap, semua paham. Padahal kalau aku tanyakan 7 golongan tadi, yang pertama apa? Tidak tahu lagi. Belum keluar kelas ini. Belum keluar kelas. Yang pertama
Itu. Cak mana nak nanyo dia. Yang pertama lah tak tahu lagi. Adit yang pertama Adit. Yang pertama. Cak mana dia nak nanyo. Dari 7, yang pertama lagi lah tak terkenang lagi. Sama baik kata tak tahu juga. Waduh. Lerin yang pertama tadi. Dan dia teringat belum keluar dari kelas. Cak mana bro? Aduh. Dilempel di mana ilmunya? Wajar nak nanya apa tak tahu lagi. Yang pertama lagi udah keluar. Rizky. Bro. Imam yang adil lah. Jadilah masih kenang nih imam dikit. Lerin yang kedua apa Rin? Adit. Fajar. Fajri yang kedua. Hati yang senantiasa beribadah dari kecil. Rajulun nasya'a fi ibadatillah, ya, pemuda yang hatinya yang bertumbuh ya di dalam ibadah kepada Allah. Reko yang ketiga. Dafa yang ketiga apa? Bersedekah. Oh, nak selesai kalau bersedekah tadi. Yang hatinya ngapa tadi? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang terpaut dengan masjid. Lika yang keempat. Ini belum keluar kelas, lah ketinggalan di mana nih? Allahu Akbar, masuk lewat kanan, keluar lewat kiri. Oke, kalau nggak ada ditanyakan sampaikan. Ya, dan nanti kita bisa ngota di lain kesempatan. Para Ustaz nanti lebih interaktif. Ya, insyaallah nanti yang tadi sudah bertanya-tanya akan dapat hadiah dari Ustaz. Nanti ada door prize bagi yang sudah bertanya. Berarti ikhwannya cuma Panjri, akhwatnya Siska, Mayang, Lili, Dwi, 4 orang ya. Nah, nanti ada door prize dari Ustaz. Ya. Hah? Alah. Yang pertama beda aja tahu. Insyaallah kita akan ketemu lagi di kesempatan ya. Kita akan buat program-program seperti ini ya. Ngota lagi ya dengan materi-materi yang lain dan nanti dipersiapkan pertanyaan. Kita harap interaktif seperti ngobrol. Namanya kita ngobrol ya. Ustadz nyampaikan materi dulu, nanti komunikatif yang lain. Kalau memang susah ingatannya itu Pentium 1 lemot, lelet, mudah hilang, bawa buku ya. Nanti akan datang bawa buku dicatat ya. Kalau memang daya ingatnya ini untuk merekam ini agak parah, masih susah, ruwet dia nih, banyak virusnya kan. Jadi virus baik masuk, virus buruk ini melawan, ternyata masih kuat virus buruknya. Jadi yang baiknya termakan oleh virus buruk. Jadi harus ada cadangan, kita catat ya. Insyaallah kesempatan akan datang bawa buku nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa berjumpa ngota di lain waktu nanti. Sejak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.